Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Lakon Story. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Baju dari Kain Kafan, Pesugihan Barbar dari Timur. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang pengen mengikuti giveaway dan kirim cerita, nanti teman-teman bisa hubungi kontak admin kami di bawah ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini datang dari beberapa narasumber yang berbeda. Namun setelah kami gali informasinya, ternyata semua cerita yang dikirimkan kepada kami menceritakan tentang teror yang sama. Untuk itulah akhirnya cerita ini sengaja kami rangkum dari sudut pandang yang berbeda, agar kami dapat dengan lebih mudah untuk menyampaikannya. Semoga dengan dibagikannya cerita ini dapat menjadi kenangan dan pelajaran jika setan itu ada dan akan terus mengganggu kita dengan segala caranya. Pesugihan. Jika kita membicarakan tentang hal yang satu ini, pasti ujung-ujungnya adalah uang. Bagaimana tidak? Dengan cara ini manusia benar-benar menghalalkan segala cara demi mendapatkan sebuah kekayaan. Bahkan kita pun juga sudah banyak mengetahui tentang macam-macam pesugihan yang pernah juga beberapa kali dibagikan. Tapi apakah kalian pernah mendengar jika ada pesugihan yang mengharuskan pelakunya memakai baju berbahan kain kafan dari orang yang sudah meninggal? Jika kalian belum pernah mendengarnya, saya katakan jika hal itu memang benar adanya. Bahkan menurut keterangan pelaku, jika kita mengenakan baju berbahan kain kafan tersebut, kita tidak hanya sekedar berurusan dengan pesugihan, namun juga bisa digunakan sebagai pelet, jimat, ataupun yang lainnya. Apakah semua itu benar-benar bisa terjadi? Untuk itu marilah bersama-sama kita simak cerita yang satu ini. Baju dari kain kafan. Cerita ini sebenarnya bukanlah sebuah cerita baru di telinga kami. Benar sekali. Bagi kami warga desa sini, cerita tentang pesugihan yang dilakukan oleh Juragan Jani memang sudah sering sekali menjadi buah bibir di antara warga desa ini. Namun sayangnya tidak ada satupun dari kami yang berani membuktikannya, karena selain Juragan Jani adalah tokoh yang berpengaruh di desa ini, Juragan Jani adalah orang yang terkenal sangat galak, yang membuat siapapun enggan berurusan dengannya. Untuk itulah akhirnya gosip tentang pesugihan yang dilakukan oleh Juragan Jani hanya berhenti sebagai sebuah gosip belaka, yang kami pun sebenarnya tidak tahu kebenarannya. Namun seiring berjalannya waktu, gosip yang sebelumnya semakin hilang, tiba-tiba kembali muncul ke permukaan sejak kematian Juragan Jani yang memang sempat menghebohkan warga yang tinggal di sekitarnya. Bagaimana tidak? Sejak kematian Juragan Jani, kami warga desa diteror oleh penampakan sesosok pocong yang menurut kesaksian warga yang pernah melihatnya, wajah sosok pocong tersebut sangatlah mirip dengan wajah almarhum Juragan Jani. Dan tidak berhenti di situ saja. Selain menampakkan dirinya, konon sosok pocong Juragan Jani kerap mengikuti warga desa sampai pulang ke rumah warga dengan maksud ingin meminta bantuan karena perbuatan yang sudah dilakukannya. Cerita tersebut tentu saja sangat menakut-nakuti warga, hingga akhirnya warga pun tidak ada yang berani melakukan kegiatan di malam hari ataupun yang lainnya. Karena sejak kematian Juragan Jani, saat itu kondisi desaku bisa dikatakan menjadi lebih sepi dari biasanya. Semua kegiatan yang biasanya dilakukan saat itu perlahan ditiadakan. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya cerita ini pun terjadi. Ini semua adalah sebuah cerita tentang pengalamanku yang tanpa disangka-sangka. Sejak teror yang kualami, misteri tentang penampakan arwah Juragan Jani, akhirnya semua bisa berhenti di sini. Perkenalkan, namaku Asri. Aku adalah seorang anak sematawayang dari kepala desa yang ada di desa ini.
Menjadi anak kepala desa tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri karena selain dihormati warga, aku memang dijadikan sebagai salah satu panutan dalam hal pendidikan. Semua itu tentu saja bukanlah tanpa alasan, karena di desaku akulah satu-satunya wanita yang menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Hal itulah yang akhirnya dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh warga, aku selalu dilibatkan dengan harapan aku bisa banyak memberi peranan. Dan singkat cerita, akhirnya semua ini pun terjadi. Pagi itu di rumahku memang sedang mengadakan rapat intern yang membahas tentang niat baik dari anak almarhum Juragan Jani yang ingin menyumbangkan rumah almarhum Juragan Jani kepada desa ini. Yang dikatakan Ilham bener ya, ucapku sambil ikut duduk bersama dengan beberapa perangkat desa yang saat itu memang sedang berkumpul di rumahku. Iya nak, Ilham ingin menyumbangkan rumah ayahnya ke desa ini daripada kosong katanya, ucap ayahku. Bagus dong ya, kan nanti bisa dibuat masjid plus tempat belajar agama. Bukan itu masalahnya, kamu pernah dengar cerita tentang Juragan Jani kan? Katanya dia jadi pocong nak. Ini si Ilham beri rumahnya ke desa ini sepertinya karena sudah tidak kuat lagi tinggal di dalamnya deh. Mau dijual pun gak ada yang mau beli. Rumahnya angker banget, saut ayahku. Terus bagaimana ini Pak Kades? Kalau rumah itu kita tolak, sayang banget. Kalau dibiarkan kosong, kasihan warga. Banyak yang gak berani keluar malam, imbu salah satu perangkat desa yang ikut duduk di dalam rumahku. Bagaimana kalau kita ratakan saja dengan tanah, terus kita bangun masjid, usul bapak-bapak lain. Dan dengan terus membicarakan hal itu, akhirnya pagi itu aku pergi meninggalkan rumahku tanpa ikut bermusyawarah mengenai hal itu, karena aku pun pagi itu memang ada keperluan lain yang lebih penting. Ya, Asri mau keluar dulu ya, mau ke rumah Bu Retno, lihat ibu-ibu posyandu, ucapku sambil berpamitan kepada orang-orang yang ada di rumahku, yang saat itu masih sibuk membicarakan tentang rumah Juragan Jani. Iya hati-hati, jawab ayahku. Pagi itu aku memang berjalan pelan menyusuri jalan sambil sesekali menoleh ke kiri dan ke kanan, hendak menuju ke rumah Bu Retno, karena memang sebelumnya aku sudah janjian. Namun anehnya di tengah-tengah perjalanan, aku ketemu dengan Ilham, yang aku pun tahu dia adalah anak dari Juragan Jani. Mbak Asri, sapa Ilham yang saat itu terlihat berhenti dari motornya dan menghampiriku. Oh iya mas, ada apa ya? Jawabku sopan. Aku mau ngomong bisa mbak, saut Ilham sambil mengajakku agak sedikit minggir dari jalanan. Bisa mas, ada yang bisa dibantu? Ini soal rumah bapakku mbak, aku ingin memberikannya kepada desa ini, tapi sepertinya Pak Kades nggak mau menerimanya, ucap Ilham yang saat itu langsung ke topik pembicaraan. Waduh, kalau itu saya nggak ikut-ikutan deh mas, coba langsung saja ngomong ke ayah. Mbak Asri kan anak Pak Kades, mungkin di sini Mbak bisa membantu niat baikku. Aku tahu kok, mungkin Pak Kades nggak mau menerima rumah Bapak karena rumahnya udah kosong dan serem. Tapi kan sayang Mbak kalau dibiarkan kosong, ucap Ilham jelas. Emang rumahnya benar-benar serem ya mas? Bahkan wanita berpendidikan ya, masa percaya dengan hal-hal gituan? Bagaimana kalau saya ajak Mbak Asri lihat rumahnya, gimana? Biar Mbak tahu dan Mbak bisa meyakinkan Pak Kades jika rumah itu nggak ada apa-apanya, usul Ilham. Boleh mas? Dan tanpa menolak ajakan Ilham, aku pun pagi itu bersama dengan Ilham pergi ke rumah tersebut untuk sekedar melihat-lihat keadaan rumah Juragan Jani, sambil ingin mencari tahu lebih dalam lagi tentang informasi mengenai keluarga Juragan Jani. Sesampainya di rumah tersebut, tentu saja aku sudah disambut dengan rumah kosong khas Jawa Timur. Sebuah rumah yang bisa dikatakan cukup besar dengan segala pernak-perniknya yang sudah tidak terawat lagi. Rumah ini kosong sudah lama mas? Sejak kematian bapak, rumah ini sebenarnya sudah menjadi milikku mbak. Tapi karena istriku sering kesurupan ketika tinggal di sini, akhirnya aku memilih untuk meninggalkan rumah ini, terang mas Ilham. Kenapa nggak dijual saja mas? Nggak ada yang mau beli mbak. Semua warga di sini takut.
Ditambah kata warga bahwa jadi pocong gentayangan dan sering terlihat di rumah ini. Terang Ilham cemas. Maaf ya mas sebelumnya, sebenarnya tadi di rumahku orang-orang juga sedang membicarakan tentang hal ini. Namun karena aku gak enak sama masnya, jadi aku diem aja. Iya mbak, aku sebenarnya ingin membersihkan nama orang tuaku dengan memberikan rumah ini kepada desa. Mungkin dengan begitu orang tuaku tidak lagi dipandang jelek di desa ini, jawab Ilham. Dan dengan terus membicarakan hal itu, aku pun pagi itu benar-benar diajak berkeliling oleh Ilham. Semua seluk-beluk rumah Juragan Jani pagi itu benar-benar kutelusuri. Pernak-perniknya, furniturnya, dan segala macamnya. Pagi itu benar-benar kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Dan singkat cerita, setelah puas melihat itu semua, akhirnya aku pun bersama Ilham keluar dari tempat tersebut dan berpisah di depan rumah Juragan Jani untuk kembali melakukan aktivitas kami masing-masing. Namun sayangnya sejak aku keluar dari rumah Juragan Jani tersebut, aku tiba-tiba merasa ada yang aneh dengan diriku. Tubuhku yang sebelumnya baik-baik saja saat itu tiba-tiba terasa berat, seolah sedang menggendong seseorang. Dan tidak berhenti di situ saja. Pagi itu aku mencium aroma bangkai yang tercium kuat, yang aku pun tidak tahu dari mana asalnya. Dan dengan terus memikirkan hal itu, akhirnya aku pun melanjutkan semua aktivitasku dengan sesekali menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah aku memang merasa benar-benar sedang diikuti. Dan singkat cerita, setelah semua kegiatanku hari itu telah selesai, aku pun kembali pulang ke rumahku dengan perasaan yang semakin aneh saja. Kini bulu kuduku sudah tidak berhenti merinding. Dengan sesekali aku seperti mendengar suara orang berteriak kencang, memanggil-manggil. Dan dengan coba tidak menceritakan kepada siapapun, akhirnya aku pun tetap diam dan langsung masuk ke dalam kamarku ketika aku sampai di dalam rumah. Malam harinya, semua semakin aneh saja. Malam itu ketika aku sedang beristirahat, aku tiba-tiba dikagetkan dengan suara tangisan perempuan yang terdengar jelas berasal dari samping rumahku. Suara tersebut terdengar jelas di antara suara-suara jangkrik yang malam itu memang sedang berbunyi dengan sangat keras. Mendengar hal itu, tentu saja aku yang sebelumnya tidur dengan tenang, malam itu langsung gemetar ketakutan. Karena aku mulai merasakan jika ada sesuatu hal yang sedang mengancam. Dan dengan mencoba memberanikan diri, akhirnya aku pun membuka jendela kamarku dan melihat bagaimana keadaan di luar rumahku malam itu. Ketika jendelaku buka, tentu saja aku tidak melihat adanya siapapun yang ada di samping rumahku. Karena selain di samping rumahku ini memang tidak ada apa-apa. Tepat di samping rumah memang hanya ada sedikit lahan kosong tempat tetanggaku menjemur pakaiannya. Dan setelah puas melihat semua itu, akhirnya aku pun kembali menutup jendelaku dengan tidak lagi mendengar suara tangisan yang sebelumnya aku dengar. Namun sayangnya, semuanya tidak berhenti di situ saja. Ketika aku selesai menutup jendela kamarku, malam itu tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan sesosok pocong yang saat itu tiba-tiba ada tepat di belakangku. Sosok tersebut berdiri tegak lebih tinggi dariku sambil menatapku dengan tatapan yang terlihat sangat sayu. Wajahnya yang terlihat pucat dengan matanya yang terlihat seperti sedang menahan kesedihan membuat momen itu hingga saat ini tidak akan pernah bisa aku lupakan. Melihat hal itu, tentu saja aku pun seketika berteriak sekuat tenaga sambil jantungku juga seketika berdetak kencang tidak karuan. Pocong! Teriakku sambil berlari keluar kamar dan menuju ke kamar orang tuaku. Sesampainya di kamar orang tuaku, aku pun seketika menangis terseduh-seduh sambil menceritakan apa yang sudah aku lihat barusan. Ah, pocong! Jawab ayahku kaget sambil berjalan cepat ke arah kamarku. Iya ya, Astri takut. Dan setelah puas melihat-lihat sekitar, akhirnya ayahku pun duduk lemas sambil mengelus-ngelusku yang saat itu memang tidak berhenti menangis terseduh-seduh. Sepertinya apa yang dikatakan warga tentang Pak Jani benar deh. Besok ayah mau bicarakan ini semua kepada Pak Lukman, ucap ayahku tiba-tiba. Dan setelah obrolan kecilku malam itu, akhirnya aku pun tidur bersama dengan ayahku di ruangan tengah rumahku. Singkat cerita, sekitar pukul 2 dini hari, aku tiba-tiba kembali dibangunkan oleh ayahku dengan nada yang sangat mencurigakan.
"Bangun nak," ucap ayahku sambil tangannya mengarah ke mulutku. Ketika aku membuka mata, pagi itu tiba-tiba mulutku seketika dibungkam oleh ayahku, seraya memberi tanda jika ada sesuatu yang sedang melintas di antara rumahku. Dan benar, beberapa saat setelah aku sedikit tenang, pagi itu aku benar-benar mendengar suara lompatan yang terdengar jelas berada di dalam rumahku. Suara lompatan tersebut terdengar beberapa kali, tepat berada di dapur, ruang tengah, hingga ruang tamu rumahku. Blak, blak, blak. Mendengar hal itu tentu saja ayahku seketika terus menatap wajahku, seraya memberi tanda agar aku tidak bergerak dari tidurku. Waktu itu adalah waktu yang tidak akan pernah aku lupakan selama hidupku. Aku dan ayahku tidur berbaring dengan dikelilingi sesosok pocong yang berputar-putar di dalam rumahku. Bau busuknya, suara eramanya, hingga kain lusuhnya, hingga kini masih terbayang-bayang olehku. Dan tidak berhenti di situ saja. Waktu itu aku juga sempat melihat sosok pocong tersebut lewat dan berhenti tepat di belakang tubuh ayahku yang saat itu memeluk tubuhku dan melindungiku. Dan dengan tetap menahan semua tangisan dan rasa takut yang sangat luar biasa, malam itu aku mencoba bertahan dengan coba memejamkan mata sambil terus berdoa sebisanya. Dan puncaknya malam itu akhirnya bisa berhasil kulewati dengan keadaan yang baik-baik saja. Keesokan harinya aku terbangun dengan keadaan yang semakin aneh saja. Bagaimana tidak, ketika aku membuka mata, aku tidak melihat adanya siapapun yang ada di rumahku. Rumahku pagi itu terlihat sepi dengan tidak ada satupun orang yang terlihat ada di sini. "Kok sepi sih? Ayah kemana ya pagi-pagi gini?" ucapku sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan setelah mengetahui semua itu, akhirnya aku pun melakukan aktivitasku seperti biasanya, mulai membersihkan rumahku dan memasak makanan untuk ayahku. Semua itu memang selalu kulakukan setiap harinya, karena aku pun tahu sejak kematian ibuku, kini ayahku hanya tinggal bersamaku, dengan aku yang harus mengurusi semua keperluan hidupnya. Di tengah-tengah aku sedang membersihkan rumahku, pagi itu aku kembali terkejut karena aku melihat adanya ceceran tanah yang terlihat di tiap-tiap sudut rumahku. Dan tidak berhenti di situ saja. Pagi itu aku juga melihat banyaknya potongan bunga-bunga melati di sekitaran rumahku yang kuduga kuat, seperti sengaja ditaburkan oleh seseorang. Melihat hal itu tentu saja aku pun seketika membersihkannya dan aku berniat untuk segera pergi ke rumah Ilham. Karena aku mulai merasa sejak kepulanganku dari rumah Juragan Jani kemarin, aku sepertinya sedang diikuti oleh makhluk yang tidak kasat mata. Setelah semua kegiatan di rumahku selesai, pagi itu pun aku pergi ke rumah Ilham seorang diri dengan perasaan yang penuh dengan tanda tanya. Namun anehnya, baru saja aku sampai di depan rumah Ilham, pagi itu aku sudah melihat pemandangan yang sangat tidak masuk di akal dan pikiranku. Bagaimana tidak? Pagi itu aku melihat Ilham sedang melakukan tindakan yang sangat tidak wajar di depan rumahnya. Dia benar-benar sedang terlihat memakan ayam Jawa yang masih dalam keadaan hidup. Leher ayamnya diremas, darahnya dihisap dengan mulutnya yang penuh dengan bulu-bulu ayam. Pagi itu seketika membuat aku membatalkan niatku untuk melanjutkan langkahku. Pagi itu aku hanya berhenti di depan pagar garasinya sambil terus memperhatikan aktivitasnya tanpa dia sadari. Dan tidak berhenti di situ saja. Di sebelah Ilham aku juga melihat adanya anak kambing jantan yang sepertinya juga hendak dia makan mentah-mentah. Pemandangan itu benar-benar aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Betapa liarnya Ilham memakan hewan tersebut dengan nafsu yang sepertinya tidak layak untuk aku ceritakan di sini. Dan ketika aku sedang asik melihat semua pemandangan tersebut, tiba-tiba aku melihat dari dalam rumah keluar seorang laki-laki parubaya yang ternyata tidak lain dan tidak bukan dia adalah Pak Kades, yaitu ayahku sendiri. Beliau terlihat membawa ayam Jawa dari dalam rumah dan terlihat memberikannya kepada Ilham untuk dimakan. Semua pemandangan tersebut kulihat benar-benar seperti orang majikan yang sedang memberikan makanannya kepada piaraannya. Ayam tersebut dilemparkan begitu saja dengan Ilham yang seketika menangkapnya, seolah-olah kegirangan melihat ada ayam yang masih baru. Melihat semua itu tentu saja mataku kembali terpana dengan apa yang aku lihat. Aku seolah-olah tidak percaya jika ayahku
ternyata juga tahu dan mengerti dengan semua kejadian yang ada. Dan tidak berhenti di situ saja. Pagi itu aku mencoba mengendap-endap melalui ladang yang ada di samping rumah Ilham, agar aku lebih jelas melihat dan bisa mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Namun sayangnya baru beberapa langkah aku berjalan. Tiba-tiba langkahku berhenti di samping rumah Ilham, yang ternyata di situ adalah sebuah tempat pembuangan sampah yang nyatanya. Di tempat pembuangan tersebut banyak sekali kulihat bangkai hewan yang sepertinya telah habis dimakan oleh Ilham. Mulai dari bangkai ayam, kucing, anak kambing, anjing hingga monyet. Di tempat pembuangan tersebut ada dan sepertinya sudah tidak ada lagi yang menghiraukannya. Mengetahui hal itu tentu saja aku pun seketika pergi dari tempat tersebut, karena aku mulai merasa jika apa yang aku lakukan adalah tindakan yang sangat membahayakan. Dan sesampainya di rumah, aku seketika duduk dengan terus memikirkan kejadian yang ada hingga larut malam. Saat itu aku benar-benar masih tidak percaya jika ayahku ternyata juga terlibat dengan semua kejadian yang ada. Dan di tengah-tengah aku masih duduk melamun di ruang tamu. Malam itu tiba-tiba pandanganku lagi-lagi teralihkan dengan adanya sosok perempuan yang terlihat sedang menangis terseduh-seduh yang duduk di salah satu pojok halamanku. Sosok tersebut terlihat samar di antara daun-daun pohon sawo yang memang saat itu tertanam di depan rumahku. Melihat hal itu tentu saja aku pun seketika berdiri dan berjalan pelan ke arah wanita tersebut dengan perasaan yang semakin penasaran. "Halo, siapa itu?" teriakku sambil berjalan ke arah wanita tersebut. Namun anehnya sesampainya aku di samping wanita tersebut dan belum sampai melihat wajah wanita tersebut, tiba-tiba wanita tersebut terlihat berdiri dan berlari masuk ke dalam rumahku dengan tetap menundukkan kepalanya. Mengetahui hal itu tentu saja aku pun seketika berteriak dan mengejarnya masuk ke dalam rumah sambil ikut tergesa-gesa. Kemana kamu?" teriakku mengikuti lari wanita tersebut. Dan sesampainya di dalam rumah bukannya wanita, malam itu aku malah melihat sesosok pocong yang kini terlihat lebih besar dari yang sudah kulihat sebelumnya. Dia terlihat berdiri tegak dengan tidak sedikit pun mengeluarkan kata-kata. Wajahnya hancur berwarna hitam kebiru-biruan dan membusuk. Sudah cukup membuatku saat itu seketika lari tunggang langgang sambil berteriak ketakutan. "Pocong!" Dan untungnya ketika aku berlari malam itu, aku tiba-tiba langsung ditangkap oleh ayahku yang saat itu terlihat pulang dengan beberapa orang rekannya yang aku tahu mereka adalah para perangkat desa yang ada di desaku. "Kamu kenapa?" teriak ayahku. Aku lihat pocong lagi ya. Dia ada di rumah," teriakku sambil menangis terseduh-seduh. Mendengar hal itu tentu saja aku seketika melihat raut wajah ayahku seolah tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Saat itu ayahku seketika terlihat tegang dengan menoleh ke arah rekan-rekannya seraya memberi tanda jika semua benar-benar nyata. "Ya udah, ayo kita masuk ke dalam rumah. Kita selesaikan ini semua," jawab ayahku sambil mengajakku dan beberapa orang yang ada untuk ikut masuk ke dalam rumahku. Dan sesampainya di dalam rumah, anehnya aku sudah tidak lagi melihat adanya sosok pocong tersebut. Semua nampak kembali normal dengan ayahku yang seketika duduk seolah tidak ada niatan untuk mencari keberadaan pocong yang sudah aku lihat barusan. Dan setelah semuanya sudah duduk tenang di ruang tamu rumahku, saat itu tiba-tiba ayahku mengeluarkan sebuah kotak yang entah dari mana dia dapatkan saat itu. Di dalam kotak itu ternyata ada sebuah kumpulan ajimat, pusaka, dan benda-benda yang katanya semua benda tersebut didapatkan dari rumah Juragan Jani. Dan yang paling membuat aku terkejut adalah malam itu di dalam kotak tersebut ada sebuah kain yang jika dilihat dengan lebih teliti, kain tersebut terlihat seperti sebuah baju yang berbahan dari kain berwarna putih yang terlihat sudah sangat kusam. Dan tidak berhenti di situ saja. Di dalam kotak itu aku juga melihat ada seutas tali kecil yang jika dilihat lagi, tali tersebut mirip sekali dengan tali pocong. Semua barang-barang tersebut dikeluarkan satu persatu dan ditata rapi di atas meja ruang tamuku ini. Semua inilah yang menjadi awal di mana kejadian ini terjadi. Ini semua adalah perlengkapan pesugihan milik keluarga Juragan Jani, ucap ayah singkat. Ayah dapat dari mana? Kemarin setelah kita diganggu pocong, ayah langsung khawatir dan langsung menemui Ilham di rumahnya bersama rekan-rekan ayah.
Di sana ayah mencoba menggali informasi seputar pesugihan keluarga Juragan Jani sebelum ayah bersedia menerima pemberian rumahnya. Dan akhirnya Ilham memberikan semua informasinya, begitu juga dengan semua bukti-buktinya. Dia mengatakan jika Juragan Jani memang benar-benar melakukan pesugihan yang bisa dibilang cukup barbar. Dia mengenakan baju dari kain kafan untuk mempermudah segala keperluannya, mulai dari penglaris, usaha, pelet, santet, hingga pemanggil perewangan. Ucap ayahku jelas. Terus kenapa tadi aku lihat ayah memberi makan Ilham ayam Jawa? Sahutku memotong penjelasan ayahku yang saat itu masih terlihat sangat serius. Ya, karena ayah ingin memastikan apakah Ilham menganut ilmu yang sama atau tidak, jawab ayah singkat. Ayah sepertinya tahu banyak tentang pesugihan ini. Benar sekali, karena dulu Juragan Jani mencari semua ini bersama ayah, jawab ayahku lesu. Mendengar hal itu, tentu saja aku dan seluruh orang yang ada di situ seketika dia membisu, seolah tidak percaya dengan apa yang ayahku katakan. Semua nampak terkejut dengan tatapan yang sangat tidak mengenakan. Apa benar Pak Kades? Sahut salah satu orang yang ada di rumahku saat itu. Benar. Dulu sebelum aku jadi Kades, aku memang pernah berteman dengan Juragan Jani. Dia sering sekali menceritakan tentang hal ini kepada aku. Bahkan tidak jarang pula dia pergi mengajakku ketika sedang berkunjung ke tempat di mana pesugihan ini berasal. Aku sudah sering memperingatkannya, tapi dia tetap saja teguh dengan pendiriannya. Hingga akhirnya, setelah aku menjabat menjadi kepala desa, dia perlahan menjauhiku dan membenciku karena kurasa dia takut jika cerita ini sampai kuceritakan kepada orang-orang. Tutur ayahku. Lantas bagaimana dengan Ilham ya? Ucapku memotong pembicaraan. Dia sepertinya juga menganut ilmu yang sama, tapi setelah semua barang-barang ini kita ambil paksa, sepertinya dia mulai sadar jika perbuatannya itu tidaklah benar. Besok Ilham akan kita bawa ke Jawa Timur untuk berobat. Nanti kalau dia sudah sembuh, biar rumah ayahnya ditempati lagi, gak usah diserahkan kepada desa. Toh yang membuat rumah itu seram adalah ulah dari Ilham sendiri yang masih mengundang makhluk halus untuk datang ke rumahnya, jawab ayahku sambil membolak-balik barang-barang tersebut satu persatu. Dan singkat cerita, setelah semua penjelasan ayah sudah dikatakan, malam itu akhirnya semua barang peninggalan Juragan Jani disimpan rapi dalam rumahku ini. Hingga akhirnya keesokan harinya semua rencana dilakukan sebagaimana mestinya. Ilham yang akhirnya dibawa berobat ke salah satu tempat yang ada di Jawa Timur. Dan rumah Juragan Jani pun akhirnya ditempati oleh Ilham sendiri bersama keluarganya hingga saat ini. Dan seiring berjalannya waktu, kami sudah tidak lagi mendapatkan laporan tentang penampakan pocong Juragan Jani. Semuanya kembali tenang dan nyaman dengan tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Karena menurut ayahku, sosok pocong Juragan Jani menampakkan dirinya karena kecewa dengan rumah peninggalannya akan ditinggalkan oleh anaknya. Dan tidak berhenti di situ saja. Sosok pocong Juragan Jani juga telah mendatangi ayahku lewat mimpi dan meminta bantuan untuk memperingatkan Ilham, agar Ilham tidak sampai menganut ilmu yang sama. Dan setelah menyelesaikan semua itulah, akhirnya waktu itu sosok pocong Juragan Jani lama-kelamaan sudah tidak menampakkan dirinya. Namun sayangnya, akhir-akhir ini dikala virus corona menyerbu negeri ini, ternyata teror pocong itu pun kembali lagi. Kami mendapatkan laporan dari berbagai warga tentang adanya penampakan pocong yang sepertinya kembali lagi menghantui. Dan setelah kami menyampaikan keluhan warga dan membicarakannya kepada Pak Ilham, akhirnya Pak Ilham menduga jika kotak pustaka tersebut telah digunakan kembali. Mendengar hal itu tentu saja aku pun seketika terkejut bukan main. Karena sejak kematian ayahku, aku tidak lagi melihat adanya kotak tersebut di dalam rumahku. Awalnya aku mengira jika kotak tersebut sudah dibuang entah kemana. Tapi setelah kejadian yang dilaporkan warga, aku pun juga mulai curiga jika kotak tersebut memang ada yang kembali menggunakannya. Aku sudah kemana-mana mencarinya. Anakku, suamiku, bahkan tetanggaku, semuanya sudah kupaksa jujur seandainya mereka memang mengambilnya. Tapi nyatanya tidak ada satupun dari mereka yang mengakui. Bahkan mereka bilang jika tidak mengerti dengan apa yang aku katakan.
Dan hingga akhirnya petunjuk pun mengarah ke kediaman Pak Lukman. Pak Lukman yang terlihat mendadak kaya raya dengan pesanan ayam Jawa di rumahnya yang semakin tidak masuk ke dalam logika, membuatku saat itu langsung curiga jika Pak Lukman lah yang membawa kotak tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Semua itu memang bukanlah tanpa alasan, karena selain ciri pemakai kotak tersebut adalah suka memakan ayam Jawa mentah, pemakai kotak tersebut memang bisa tiba-tiba kaya mendadak di luar dari akal sehat manusia. Dan singkat cerita, setelah mengantongi semua bukti yang ada, akhirnya Pak Lukman pun mengakui jika sudah mencuri kotak tersebut dari rumahku di hari ketika ayahku meninggal dunia. Beliau memang tahu tentang hal ini karena ketika pengungkapan kasus Ilham dulu, Pak Lukman menjadi salah satu orang yang ada di rumahku ketika ayahku menjelaskan tentang semua kebenarannya. Dan akhir cerita, ketika cerita ini kubagikan bersama lakon story, aku pun mempercayakan kotak tersebut agar dibawa oleh rekan-rekan lakon story, agar nantinya kotak tersebut bisa dikembalikan ke tempat asalnya. Karena menurut mereka, isi yang ada di dalam kotak tersebut sepertinya diambil dari jasad orang yang sudah meninggal di hari-hari tertentu, yang tentu saja dengan segala persyaratannya. Dan karena kuanggap mereka lebih mengerti tentang hal ini, akhirnya aku pun mempercayakan semuanya agar kejadian seperti ini tidak sampai terjadi lagi. Di dalam cerita ini, kami rekan-rekan lakon story memang diundang ke kediaman narasumber untuk mendengarkan cerita ini secara langsung. Dan tidak berhenti di situ saja. Setelah cerita ini selesai diceritakan, kami memang dipercaya untuk membawa sebuah kotak yang isinya adalah poin utama yang ada di dalam isi cerita. Bagaimana perjalanan kami ketika mendapatkan cerita ini? Bagaimana perjuangan kami menyelesaikan isi cerita? Hingga bagaimana bentuk dari kotak yang ada di dalam cerita? Dan apa saja isinya. Semuanya akan kami ceritakan dan kami perlihatkan kepada kalian secara terang-terangan. Apa saja syarat pesugihannya dan bagaimana cara mendapatkannya, tidak lupa juga akan kami bagikan. Di sini niat kami benar-benar selain memberi pelajaran, kami akan menunjukkan jika sebenarnya setanlah yang telah membujuk manusia agar jatuh ke dalam jurang kesesatan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.